Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Senin 14 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Palang Merah Internasional memperingatkan akan ada bencana besar jika bantuan kemanusiaan tak segera masuk ke kota Mariupol di Ukraina yang dikepung tentara Rusia. Di Indonesia, para pegiat HAM mengecam penyelidikan kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumatera Utara yang mereka nilai lamban. Ketika kasus-kasusnya itu melibatkan personel TNI, personel kepolisian, pasti ada keengganan dari kepolisian. Berbeda ketika kasus itu melibatkan masyarakat kecil. Dan dua kota terbesar di China, Shanghai dan Shenzhen, menerapkan pembatasan baru untuk menekan meningkatnya infeksi virus corona. Kita awali dengan berita pertama. Palang Merah Internasional memperingatkan akan ada bencana besar jika bantuan kemanusiaan tak segera masuk ke kota Mariupol di Ukraina yang dikepung tentara Rusia. Upaya mengirim bantuan ke kota ini hari Minggu kemarin gagal dan Dewan Kota setempat mengatakan jumlah korban tewas naik tajam. Pengeboman oleh militer Rusia di kota ini telah menewaskan lebih 2.100 warga. Situasi di Mariupol membuat Paus Fransiskus menyerukan pembukaan koridor kemanusiaan dan penghentian perang. Ia menyebut pengeboman terhadap rumah sakit dan target sipil sebagai tindakan barbar. Questa settimana la città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata Pekan ini kota Mariupol, kota yang menyandang nama Bunda Maria, menjadi kota martir dalam perang menyedihkan yang terjadi di Ukraina. Karena sikap barbar, anak-anak meninggal, warga sipil yang tak berdosa, yang tak bersenjata meninggal. Tak ada alasan valid yang bisa diterima. Yang diperlukan sekarang adalah hentikan agresi bersenjata sebelum kota-kota menjadi kuburan. Dengan hati yang sangat sedih, saya menyampaikan suara orang-orang biasa untuk menghentikan perang ini. Atas nama Tuhan, mari kita serukan agar orang-orang yang menangis didengar suaranya, agar pengeboman dan serangan berhenti. Atas nama Tuhan, saya meminta hentikan pembantaian ini. Kita beralih ke berita dari dalam negeri. Pegiat hak asasi manusia di Indonesia menduga lambannya penetapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara disebabkan oleh dugaan keterlibatan aparat keamanan. Namun, penilaian ini dibantah Polda Sumatera Utara yang mengatakan mereka ingin kasus ini diselidiki secara komprehensif. Sebelumnya, sejumlah organisasi menyatakan diduga kuat ada pelanggaran HAM dalam kasus ini. Selengkapnya, berikut laporan yang dihimpun wartawan BBC News Indonesia, Diki Aulia Widadio. Polda Sumatera Utara mengatakan ada sejumlah orang yang berpotensi kuat menjadi tersangka dalam kasus dugaan perbudakan dan kekerasan di kerangkeng manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Tetapi juru bicara Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Hadi Wahyudi, mengatakan mereka belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik ingin mengungkap kasus ini secara utuh. Kita tidak ingin mengangkat satu peristiwa yang notabene-nya dianggap orang yang sudah menganggap ada dugaan pelanggaran HAM dan lain sebagainya, kemudian hanya berkutat di satu peristiwa atau di satu tersangka yang melakukan pemukulan misalkan gitu, atau misalkan penganiayaan. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat pertama kali terungkap ke publik. Komnas HAM maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah merilis penyidikan yang menunjukkan ada dugaan praktik perbudakan, kekerasan, perdagangan orang, dan keterlibatan anggota TNI Polri di kerangkeng itu. Sejauh ini, Hadi mengatakan 75 saksi dan 4 anggota Polri telah diperiksa dari penyidikan 3 kasus kematian penghuni kerangkeng manusia itu. Pegiat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Sumatera Utara, Adinda Zahra Novianti, mengatakan penanganan kasus ini cenderung lambat karena diduga ada keterlibatan anggota TNI Polri. Ya, ini jadi salah satu alasan kenapa kepolisian lamban untuk menetapkan tersangka dan menangani penegakan hukumnya kasus kerangkeng Langkat ini. Melihat di banyak kasus yang Kontras sendiri tangani, ketika kasus-kasusnya itu melibatkan personel TNI, personel
kepolisian, pasti ada keengganan dari kepolisian untuk menyelesaikan kasus itu. Berbeda ketika kasus itu melibatkan masyarakat kecil. Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution, yang mengatakan kekuatan politik lokal Bupati Terbit turut berpengaruh memperlambat penanganan kasus ini oleh polisi. Bupati Terbit disebut sebagai aktor oligarki politik di Langkat, dengan adiknya menjabat sebagai Ketua DPRD. Dia juga merupakan tokoh dari organisasi masyarakat dan pemilik bisnis sawit. Pengaruh kuatnya itu ditenggarai membuat penegak hukum selama ini membiarkan praktik perbudakan dan kekerasan di kerangkeng itu. Bahkan setelah Terbit ditangkap KPK, LPSK mengatakan masih banyak korban dan saksi yang takut melapor karena merasa tidak ada kepastian hukum dan jaminan keamanan dari negara. Kasus ini semakin lama itu akan kemudian kurang memperlihatkan kehadiran negara dalam bentuk pemulihan saksi dan korban yang mestinya diterima oleh semua saksi maupun korban, tetapi karena tidak semua mau lapor, maka kemudian hak-hak mereka sebagai korban maupun saksi itu kemudian negara tidak bisa memberikan. Namun polisi membantah bahwa kasus ini berjalan lambat karena ada faktor keterlibatan anggota mereka maupun karena pengaruh kekuatan politik Bupati Terbit. Jika ada oknum anggota Polri terlibat sesuai dengan apa yang dia ketahui, peran dan lain sebagainya dalam peristiwa itu, pimpinan tidak akan segan, tidak akan ragu untuk melakukan penindakan, memproses. Bahkan sekarang pun juga kita sudah menindaklanjutinya itu. Kasus kerangkeng manusia di Langkat ini terungkap ketika penyidik KPK menggeledah rumah Bupati Terbit terkait kasus dugaan korupsi. Dalam perkembangannya, Komnas HAM menemukan penghuni kerangkeng dipekerjakan tanpa upah di kebun sawit milik Terbit. Selain itu, Komnas HAM juga menemukan 26 jenis kekerasan dan penganiayaan selama 12 tahun kerangkeng itu beroperasi. 6 orang penghuni kerangkeng diduga meninggal dunia akibat praktik kekerasan yang berpola itu. Laporan Niki Aulia Widadio. Berita selanjutnya, 2 kota terbesar di China, Shanghai dan Shenzhen, menerapkan pembatasan baru untuk menekan meningkatnya infeksi virus corona. Otorita di kedua kota ini meminta warga untuk tidak meninggalkan rumah, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak. Pihak berwenang di Shenzhen bahkan dilaporkan mendesak warga untuk berada di dalam rumah selama sepekan mulai hari Minggu kemarin. Pemerintah kota juga menghentikan layanan transportasi umum. Kasus baru infeksi COVID hanya puluhan di kedua kota tersebut, namun secara keseluruhan, jumlah kasus baru di Cina Daratan naik menjadi hampir 3.500 kasus, yang merupakan jumlah tertinggi sejauh ini. Pendengar, sejumlah perempuan Suria mengambil alih kepemimpinan di komunitas yang biasanya dipegang oleh laki-laki. Mereka terpilih setelah perang saudara memaksa ribuan orang meninggalkan negara itu dan mengungsi ke negara tetangga Lebanon. Di lembah Beka, Lebanon, setidaknya ada 3.800 pemukim tak resmi dan setiap permukiman dikomandoi oleh seorang laki-laki. Lalu, apa yang membuat para perempuan ini berubah? Dan perubahan seperti apa yang terjadi di tangan mereka? Kita simak laporan yang disampaikan rekan Queen Pasaribu untuk majalah udara BBC Indonesia pagi ini. Jika kami tetap berada di Suriah dan tidak ada perang, semuanya akan berbeda. Saya akan menikah dan memiliki anak. Tetapi karena saya melarikan diri ke sini akibat perang, maka hari ini saya menjadi pemimpin sebuah komunitas. Semua terjadi karena situasi yang tak terduga. Suami saya sering bertanya, mengapa saya memilih mengemban tanggung jawab ini? Orang lain bisa melakukannya. Bahkan seorang pria yang harus melakukan tugas itu. Mereka adalah Aswad Sulaiman Muhammad dan Hind Al-Hamad. Kedua perempuan ini merupakan pemimpin di komunitas mereka. Para perempuan dan laki-laki di komunitas warga Suriah yang konservatif telah berubah. Kini perempuan menduduki posisi baru sebagai pemimpin. Posisi yang biasanya dipegang oleh laki-laki. Karena itulah banyak yang terkejut begitu tahu ada perempuan yang memimpin di pemukiman ini, kata Aswad.
Aswak usianya 21 tahun. Dia melarikan diri dari perang sipil Suriah pada tahun 2016. Dia tiba di Lebanon setelah Suriah luluh lantak. Di kamp pengungsian ini, Aswak bertanggung jawab atas 250 orang. Setengah dari hidupnya hanya mengenal perang dan berpindah tempat. Semuanya berubah karena sekarang saya bertanggung jawab terhadap permukiman ini seperti yang dahulu laki-laki lakukan. Saya membantu dan melaksanakan tugas lebih daripada laki-laki. Saya berupaya memenuhi semua yang mereka butuhkan. Ada lebih dari 800.000 pengungsi Suriah yang tinggal di Lebanon. Sekitar 3.800 permukiman tidak resmi berada di lembah Beka. Masing-masing permukiman ini dipimpin laki-laki. Peran laki-laki sebagai pemimpin terlanjur melekat kuat dan seringkali dianggap memalukan bagi seorang perempuan jika mengambil alih kedudukan itu. Tapi sekarang ada Hind dan Aswak yang mengisi posisi tersebut. Tradisi memaksa perempuan untuk tinggal di rumah saja, tapi ada suara dalam diri saya yang terus berkata, tidak, saya berperan aktif dalam komunitas. Hind dan Aswak bertugas mengurus kebutuhan ratusan ribu pengungsi. Di lembah Beka, kondisi kamp pengungsian cukup memprihatinkan. Banyak anak-anak meninggal karena kelaparan jika musim dingin tiba. Selain tidak ada makanan, badai salju kerap menerjang dan merusak tempat tinggal mereka. Badan PBB yang mengurusi pengungsi UNHCR melaporkan 50% keluarga Suriah yang mengungsi di Lebanon hidup di bawah garis kemiskinan. Itu mengapa UNHCR mendesak dunia internasional membantu pengungsi Suriah di Lebanon. Roba Mason, pendiri sekaligus direktur organisasi Nirlaba yang membantu pengungsi Suriah di Lebanon, menjelaskan mengapa terjadi pergeseran peran gender di kalangan komunitas Suriah. Selama konflik dan migrasi, Anda melakukan suatu hal di luar kehidupan sosial dan norma sosial. Jadi dalam situasi seperti di Lebanon, menjadi lebih mudah untuk menggeser peran gender perempuan dan laki-laki. Namun jika kita tinggal di Suriah sebelum perang terjadi, saya yakin akan ada perubahan. Hanya saja tidak secepat yang terjadi karena konflik dan perang. Suami Hind bercerita dia tidak menyangka istrinya bisa seperti sekarang. Pada awalnya saya tidak menyangka Hind akan mencapai di level setinggi ini. Saya sangat bangga padanya dan prestasinya. Tapi bagi Hind, untuk menjadi pemimpin bukan hal mudah. Dibutuhkan kepribadian yang kuat. Anda membutuhkan karakteristik tertentu untuk melakukan tugas sebagai pemimpin, seperti kepribadian yang cakap dan kemampuan untuk meyakinkan orang. Dia juga percaya setiap perempuan bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin. Setiap perempuan dapat menjadi pemimpin, tapi keadaan dan lingkunganlah yang membentuk diri mereka. Kondisi tertentu bisa menghalangi atau justru mendorongnya untuk maju. Dua anak perempuan Hind, Qatar El-Nada dan Rimas, berkata ingin mengikuti jejak ibunya. Saya ingin menjadi seperti ibu ketika dewasa nanti. Di masa depan, saya ingin menjadi seperti ibu. Dan jika Tuhan berkehendak, saya mau menjadi dokter. Sementara itu, Roba Mason, pendiri sekaligus direktur organisasi Nirlaba yang membantu pengungsi Suriah di Lebanon, mengatakan apa yang dilakukan Hind dan Aswak merupakan perubahan besar. Ini adalah perubahan dasar dalam dinamika kekuasaan di masyarakat, terutama di komunitas Suriah. Pendengar, demikian majalah udara BBC Indonesia pagi ini. Saya Queen Pasaribu undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Queen Pasaribu. Pendengar, di situs bbcindonesia.com Anda dapat mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional lainnya. Anda juga bisa ikuti siniar berseri BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi. Jangan lupa ikuti juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Terima kasih telah mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Bersama saya, Liza Tambunan. Sampai jumpa.